Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu saya menjanjikan untuk melanjutkan cerita saya tentang keikhlasan. Jadi saya pernah punya guru yang sangat luar biasa yang bernama Ibu Hajah Siti Fatimah almarhumah, karena sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nenek dari Ibu Dr. Nikmah, dosen UI Yogyakarta. Kemarin saya cerita tentang jeleknya orang yang maidu orang lain atau memperolok-olok orang lain. Suatu saat saya sowan ke kediaman Ibu Dr. Nikmah itu karena guru saya itu adalah ikut di cucunya di daerah Kalasan atau utaranya Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Dia bercerita panjang lebar, antara lain tentang kiprah beliau selama ini, pengajian-pengajian beliau, kemudian berkenaan dengan itu beliau cerita tentang kejadian yang mengerikan, yaitu gempa bumi pada 27 Mei 2006. Karena saya bertanya kepada beliau apa yang menyebabkan beliau terhindar dari hal-hal yang menakutkan. Jadi ceritanya di rumah beliau ketika kejadian gempa itu tanggal 27 Mei 2006 itu, beliau dalam keadaan tertidur sesaat pada saat gempa. Padahal almari buku cucunya yang tadi saya sebutkan, Bu Dr. Nikmah itu, almari buku yang begitu besar itu roboh. Nah, kemudian anehnya minuman kopi yang ditaruh di samping tempat tidurnya di meja kecil itu sama sekali tidak tumpah, seperti tidak ada pergerakan. Dan beliau tidak merasakan bahwa ada gempa saat itu. Maka muncul pertanyaan dari saya, apa yang menyebabkan bisa terhindar dari hal-hal yang menakutkan itu? Maka beliau menjawab, kuncinya adalah ikhlas. Nah, disinilah pentingnya kita beramal itu dengan ikhlas. Karena apa? Ikhlas itu adalah sesuatu yang murni, yang tidak dibuat-buat, hanya mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbuat dengan niat yang ikhlas, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan, tidak takut dicibir orang, tidak takut dikata-katain orang apapun yang kita perbuat, karena itulah
para ulama, para wali-wali Allah itu tidak takut sama sekali terhadap apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan juga tidak ada kekhawatiran sedikit pun pada diri mereka. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menerangkan tentang ikhlas ini. Di situ disebutkan fannasu kulluhum halka illal alimun. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim. Pannasu, maka sesungguhnya manusia, kulluhum halka, semuanya akan sia-sia, semuanya akan celaka, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Di sini yang pertama adalah pentingnya kita mempunyai ilmu di dalam hal apapun, terlebih dalam hal ilmu, dalam hal keagamaan atau dalam ilmu syariah. Jadi kemudian dalam hal yang lain juga begitu, baik dalam ilmu pengetahuan umum, ilmu keduniaan, maka itu harus kita cari sebanyak-banyaknya dan tidak ada batasnya. Kita sudah tahu semuanya tentang perintah Rasulullah untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Sampai akhir hayat kita, maka kita tetap dituntut untuk mencari ilmu. Kembali pada kitab Ihya Ulumuddin tadi, fannasu kulluhum halka illal alim. Maka seluruh manusia akan sia-sia, akan celaka, akan rusak, akan binasa, kecuali orang-orang yang berilmu. Tetapi ternyata berilmu saja tidak cukup. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Dan orang-orang yang berilmu itu juga akan sia-sia. Dia akan binasa, tidak akan ada pengaruhnya apa-apa, bahkan akan lebih berbahaya ketika punya ilmu tetapi tidak beramal. Maka ini perlunya ketika kita punya ilmu maka harus diamalkan. Dan seluruh manusia yang berilmu akan sia-sia kecuali orang yang beramal. Maka ilmu tanpa amal akan sia-sia. Begitu sebaliknya, amal tanpa ilmu juga akan kurang maksimal. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Ternyata semua orang yang beramal juga akan sia-sia, kecuali orang-orang yang ikhlas. Dalam kamus Arab, jadi al-ikhlas itu dari kata-kata khuluso yakhlusu khuluson, itu sulasi mujarradnya. Jadi kalau air yang khulus, yang ikhlas adalah air yang jernih tanpa campuran apapun. Itulah ikhlas, air yang khulus. Maka kalau hati kita ikhlas, maka seperti itulah hati kita itu akan kosong, jernih, tidak ada campuran apapun, tidak ada kepentingan apapun kecuali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka para wali itu sekali lagi tidak ada kekhawatiran karena mereka beramal itu ikhlas hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk menuju ikhlas itu tidaklah mudah. Maka Imam Ghazali meneruskan wal mukhlisuna ala khatarin azimin.
bahwa orang-orang yang ikhlas itu akan banyak sekali rintangan, banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan, sehingga akan mempengaruhi amal yang kita kerjakan itu. Bisa jadi suatu saat kita beramal, awalnya ikhlas, tetapi karena dicela oleh orang, kemudian tidak diperlihatkan oleh orang, katakanlah kita infak di masjid, kita menyumbang musola, kemudian panitia tidak mengumumkan, ada rasa kurang sreg, tidak enak di dalam hati kita, itu berarti tanda-tanda kita tidak ikhlas di dalam beramal. Maka itulah pentingnya kita itu ikhlas di dalam beramal. Amal dilandasi dengan ilmu. Ini insya Allah di dalam kita beramal dengan dilandasi dengan ilmu tadi, apabila diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu prosesnya untuk mencapai yang seperti itu sangatlah panjang. Bahkan perlu dilatih terus-menerus, bisa jadi harus dipaksa dari diri kita masing-masing. Misalnya kita sholat berjamaah di masjid, ya awalnya bisa jadi kita mencari pahala dengan niat baik. Kemudian bisa jadi ada niat yang lain, tetapi itu harus dipaksa terus-menerus. Dengan begitu, dengan istiqomah itu akan kita capai yang namanya ikhlas itu. Nah, inilah yang akan membuahkan hasil yang maksimal, karena kita tidak berpikir yang lain tentang pujian orang, tentang cercaan orang, sama sekali tidak kita pertimbangkan. Yang ada hanya tujuan akhir, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi kita, sehingga di dalam beramal kita bisa secara ikhlas hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tadi ada khuluso yakhlusu khuluson, kalau ikhlas itu adalah dari sulasi mazidnya akhlaso yukhlisu ikhlason. Jadi ikhlas itu dari wazan af'ala, yaitu akhlaso yukhlisu ikhlason. Jadi memurnikan niat. Nah, jadi kalau air tadi jernih, kita menjernihkan hati kita dari berbagai macam godaan tadi, sehingga di dalam hal kita beramal hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan hidayah pada kita dan kita bisa mencari ridhonya, selalu mengharapkan rahmatnya, sehingga di dalam hal beramal kita akan tidak sia-sia sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi